Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irofeldi. Sebagaimana kita sama-sama tahu, setelah beberapa lama menjalani PSBB transisi, yaitu berupa kelonggaran-kelonggaran bagi kita untuk beraktivitas, per hari ini pemerintah DKI Jakarta melalui gubernurnya Anies Baswedan baru saja memutuskan bahwa Jakarta kembali ditetapkan kepada kondisi PSBB total atau ya PSBB yang lebih ketat, begitulah kira-kira. Keputusan ini diyakininya tepat karena keadaan yang mendesak, yaitu semakin cepat dan semakin tingginya virus COVID-19 yang jika tidak segera diantisipasi dengan cara yang maksimal akan menghadirkan masalah yang jauh lebih berat. Dalam konteks ini, saya tetap berusaha untuk positive thinking bahwa keputusan ini mutlak memang tepat karena hanya inilah langkah pertolongan pertama atau tindakan mutlak pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Namun, saya akan mencoba mengevaluasinya dalam sudut lain, dalam hal yang menyebabkan timbulnya keputusan ini, yaitu utamanya menurut saya, dikarenakan PSBB transisi yang baru saja kita jalani, gagal pelaksanaannya, sehingga menyebabkan penyebaran virus tidak terkendali. Bukan PSBB-nya yang salah, bukan PSBB-nya yang mengalami penyimpangan dalam hal ini, tetapi implementasinya yang kendor, dan tata laksananya yang berantakan. Pemdanya tidak punya platform yang jelas bagaimana PSBB transisi ini di-maintain di lapangan, dan diperparah pula dengan lemahnya pengawasan, sehingga warganya tetap bisa bebas berkeliaran, serampangan tanpa tujuan yang jelas, dan berada di mana-mana. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya, dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Padahal, sangat jelas sekali, PSBB transisi atau kebijakan memberi kelonggaran berbagai aktivitas di bawah pengawasan dan protokol kesehatan yang ketat ini, itulah pilihan yang sudah paling benar. Itulah pilihan yang paling tepat. Itulah metode yang paling kompromistis agar dua unsur utama, yaitu kesehatan dan perekonomian, bisa berjalan. Berarti, metode PBB transisi yang terlaksana disiplin inilah yang harus dipersiapkan untuk dibenahi sehingga bisa kita laksanakan ke depannya nanti. Dalam hal ini, kenapa saya menekankan kepada perbaikan pelaksanaan PSBB transisi? Karena jelas kita berharap penanganan via PSBB total yang saat ini sedang diambil ke pemerintah dan mulai berjalan, itu bisa dapat sesuai harapan, terlaksana sesuai harapan, sehingga PSBB total ini pun juga dapat berakhir sesuai waktunya, tanpa perlu ada perpanjangan lagi. Dan kemudian kita bisa memasuki PSBB transisi, dan kita sudah siap menjalani PSBB transisi tanpa harus mengalami kegagalan yang kedua kalinya. Masyarakat dan terutama dunia usaha mungkin suka atau tidak suka harus ikhlas dan rela menerima keputusan PSBB total saat ini. Tetapi masyarakat dan dunia usaha berharap adanya kepastian bahwa semua berjalan sesuai rencana dan lalu tanpa adanya lagi perubahan-perubahan ke arah mundur yang mendadak tiba-tiba. Dan pemerintah serta Pemda selaku pemegang otoritas wilayah yang harus memastikan ini. Memastikan bahwa ini akan berjalan dan memastikan bahwa ketegasan diterapkan kepada warganya. Karena Pemda harus sadar dan realistis bahwa sudah kodratnya yang namanya masyarakat atau orang banyak itu sulit diatur. Berarti pimpinanlah atau Pemda dalam hal ini yang harus punya kendali, punya kewibawaan, dan mutlak punya ketegasan. Sebagai penutup, saya akan buat satu anekdot sekaligus mengingatkan kepada pemerintah, khususnya Pemda DKI dan juga termasuk masyarakat para warganya. Pepatah mengatakan, hanya keledai yang jatuh gagal 2 kali. Jangan sampailah kita gagal lebih dari itu, karena belum ada mamalia yang bisa jadi perumpamaan yang melebihi keledai. Begitu kira-kira. Oke, demikian. Semoga pemaparan saya ini bisa disikapi dengan baik, positif dan bijak, dan kiranya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.